Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer matematika Bapak Ridi Hermanto, Magister Pendidikan, dan yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa pendidikan matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah aplikasi komputer matematika akan mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kami dari aplikasi Geometry Sketchpad. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azwan Abdul Muin sebagai moderator dengan NPM 2421511111066. Di, dibersamai oleh kedua rekan saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Selesari dengan nomor NPM 3 digit terakhir 043. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Ahyar dengan 3 digit NPM terakhir 055. Oke, baik. Selanjutnya pemaparan dari hasil proyek aplikasi GSP yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Saiful Ahyar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah persilahkan saya untuk memaparkan hasil proyek dari Geometry Sketchpad. Di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu hasil proyek dari kami. Yang dimana Geometry Sketchpad ini kami mengambil sebuah pembuktian luas persegi parabola dengan sumbu simetri. Sumbu simetri Y sama dengan X di Geometry Sketchpad. Yang dimana deskripsi dari proyek kami yaitu proyek ini dibuat untuk menggunakan aplikasi Geometry Sketchpad dengan tujuan memvisualisasikan pembuktian luas persegi pada parabola ketika sumbu simetri Y sama dengan X. Melalui proyek ini, konsep geometri dan aljabar tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga divisualisasikan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Dalam proses pembuatannya digunakan berbagai fitur seperti construct, midpoint, perpendicular line atau tegas lurus, ada locus, poligon, dan transformasi untuk membangun parabola serta persegi secara bertahap. Visualisasi ini yang dihasilkan membantu menunjukkan hubungan antara titik, garis, dan kurva parabola dalam membentuk bangun persegi secara matematis. Proyek ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep geometrik analitik, transformasi geometris, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika. Dengan bantuan visualisasi pada aplikasi, proses pembuktian dapat diamati secara lebih jelas, terstruktur, dan interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam memahami langkah-langkah konstruksi geometri yang dilakukan. Di sini terdapat langkah-langkah pembuatan pembuktian perseginya, yang dimana kita buka dulu aplikasi Geometry Sketchpad-nya. Lalu kita pilih tab menu ketika kita sudah pada aplikasi Geometry Sketchpad. Lalu kita klik submenu new function, yang dimana
isi dengan formula X dikali dengan dalam kurung 1 ditambah formula akar 3 tutup kurung dibagi dengan akar 2 untuk membuat formula fx, lalu tekan enter, yang dimana di new function-nya seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu pilih tab menu number lagi, yang dimana kita membuat klik sub menu new function untuk membuat formula gx, yang dimana seperti ini. Yang keempat, pilih tab menu number dengan klik submenu calculate, yang dimana buat 4 kali perkalian fx dan gx dengan substitusi x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1 dengan enter, yang dimana visualisasinya seperti ini. Langkah yang kelima yaitu pilih tab menu number lagi, lalu klik submenu new parameter, yang dimana ganti namanya dengan 0 dengan value-nya 0. Lalu langkah yang keenam yaitu buat 4 titik pada garis Y koordinat kartesius, yang dimana aktifkan teks 0 dengan teks F1 atau negatif 1 atau fungsi G1 atau negatif 1, yang dimana ketika mengaktifkan teks ini harus berurutan. Lalu kita pilih tab menu graph, lalu klik plot as xy, yang dimana ini hanya bisa muncul ketika kita mengaktifkan teks 0 dan teks fungsi f dan fungsi g. Yang dimana kita klik terlebih dahulu fungsi teks 0 nya, lalu teks fungsi f1 nya, nanti akan muncul titik di garis Y. Lalu kita buat satu-satu sehingga muncul 4 garis di titik Y. Ketika kita mengaktifkan teks 0 dulu, baru F1 akan menghasilkan 4 titik di garis Y. Lalu langkah yang ketujuh buat 4 titik pada garis X, yang dimana sama dengan caranya, tetapi ini fungsinya dulu yang diaktifkan, baru teks 0 nya yang kedua, sehingga ketika diklik akan muncul plot as xy, yang mana bisa muncul ketika kita mengaktifkan teks fungsi f dan fungsi g dan teks 0. Kita klik dulu F1 nya, lalu klik 0 akan menghasilkan titik di 2 ini. Ketika kita buat satu-satu sehingga muncul 4 titik, maka akan menghasilkan titik seperti ini. Langkah yang ke-8 adalah menghide titik pusat 0,0 yang di tengah ini, dan titik untuk bisa memperbesar dan memperkecil koordinat yang biasanya di sekitar sini. Langkah yang ke-9 yaitu beri nama titik dengan label alfabet secara berurutan. Untuk titik terluar dari titik Y positif ke X positif, ke Y negatif, lalu ke X negatif. Untuk titik terdalam dari titik Y positif ke X positif, ke X negatif, lalu ke Y negatif. Contohnya seperti ini. Sebentar.
Nah, yang dimana untuk buat garis segmen beri label nama A, B, C, D hingga F hingga H seperti gambar yang ada di sini. Langkah yang ke-10 yaitu buat garis segmen AB, yang dimana kita mark center titik A, lalu aktifkan titik A dan titik B, pilih tab menu construct, yang dimana akan klik submenu segmen pada construct, sehingga akan seperti ini. Lalu langkah yang ke-11 adalah buat titik tengah untuk membuat garis tegak lurus, yang dimana kita aktifkan segmen AB, pilih tab menu construct, klik submenu midpoint, aktifkan segmen AB dan aktifkan titik tengah segmen sehingga kita bisa construct, lalu pilih submenu perpendicular line. Nanti hasilnya seperti ini. Kita nanti hide titik tengah dan garis AB sama titik ini. Langkah yang ke-13 kita buat fungsi hx, yang mana visualisasinya hampir sama dengan fungsi fx dan gx, yang dimana kita pilih number, klik new function dan masukkan rumus. Visualisasinya seperti ini. Langkah yang ke-14 buat fungsi h dengan x sama dengan 1, dengan pilih number, klik calculate, aktifkan posisi h dan masukkan 1 atau negatif 1 sebanyak 2 kali. Seperti yang ada pada gambar ini. Langkah yang ke-15 yaitu buat titik tengah dari 2 kali formula H1 dan H negatif 1, dimana kita klik teks H negatif 1 dan H negatif 1, kita pilih graph, lalu kita klik plot as, yang dimana hanya bisa muncul jika kita mengaktifkan formula H negatif 1 dan H negatif 1. Nanti akan muncul titik yang di sini. Langkah ke-16 kita buat lingkaran dan 2 titik di garis tegak lurus segmen AB. Kita tarik garis dari titik yang kita tadi muncul, buat sembarang lingkaran sampai sini. Lalu kita klik point tool di mana beri titik di ujung lingkaran dan garis tegak lurus AB. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis tegak lurus dari titik ujung lingkaran. Caranya yaitu aktifkan garis tegak lurus AB dan titik ujung lingkaran, pilih construct, lalu klik perpendicular line. Nanti akan hasilkan garis tegak lurus yang pertama. Langkah 18 yaitu membuat garis tegak lurus yang kedua. Caranya kita ambil 2 titik sembarang dari garis tegak lurus yang telah dibuat, lalu tarik garis menggunakan segmen tool. Yang dimana titik ini kita ambil secara sembarang dan kita bisa digunakan translate agar jarak tetap sama di kanan kirinya. Lalu hide garis yang tidak digunakan, buat 1 titik sembarang,
aktifkan titik sembarang dan garis tegak lurus yang pertama, sehingga akan aktifnya seperti ini. Lalu pilih construct, lalu klik perpendicular line, hasil jadinya seperti ini. Langkah ke-19, buat segmen garis dari titik sembarang yang dijadikan tegak lurus ke titik ujung lingkaran di sisi yang berbeda, lalu buatkan midpoint, yang dimana titik ujung lingkaran dan titik tegak lurus yang kedua dan yang pertama kita buat sebuah segmen dan tambahkan midpoint di menu construct. Langkah ke-20, buatkan garis tegak lurus yang ketiga, yaitu aktifkan segmen dan midpoint sehingga akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu pilih construct, lalu pilih perpendicular line. Nah, setelah kita membuat garis tegak lurus yang ketiga, akan ada yang namanya perpotongan garis. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada perpotongan. Nah, di situ kita akan membuat sebuah titik, yang dimana titik itu menjadi titik yang mana kita bisa membuat sebuah parabola. Langkah ke-21, buat parabola, beri titik di perpotongan garis tegak lurus yang kedua dan garis tegak lurus yang ketiga. Aktifkan titik perpotongan dengan titik tengah titik tegak lurus kedua. Pilih construct, lalu klik locus, yang dimana locus ini bisa muncul jika mengaktifkan dua titik tersebut, yaitu titik ini dan titik ini. Jika kita mengklik locus, akan menghasilkan sebuah parabola. Untuk membuat parabola di sisi yang berbeda, langkahnya sama dari langkah 15 hingga 20, tapi dibuatnya menggunakan sisi yang berbeda. Mana klik dulu teks fungsi H1 dan H1 yang lainnya, yang dimana kita klik plot as di menu graph, yang mana akan muncul jika mengaktifkan formula H1 dan H1. Akan muncul titik di sini. Lalu kita mark vektor dari titik tengah lingkaran ke jari-jari lingkaran. Klik titik H1, pilih transform, klik translate, lalu enter, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Klik kompas tool dari titik H1 ke titik yang telah ditranslate, maka akan terbuat lingkaran seperti ini. Beri titik di garis tegak lurus AB dan lingkaran di sisi yang lain. Lalu aktifkan garis tegak lurus AB dan titik ujung lingkaran, pilih construct, lalu klik perpendicular line, maka akan menghasilkan garis tegak lurus. Beri dua titik sembarang dari garis tegak lurus yang telah dibuat. Contohnya seperti ini. Titik ini kita translatekan ke bawah, maka menghasilkan cerminan di sini. Tarik garis menggunakan segmen tool, lalu hide garis yang tidak digunakan. Buat satu titik sembarang, yang dimana aktifkan titik sembarang dan garis tegak lurus pertama.
pilih construct, lalu klik perpendicular line. Akan menghasilkan tegak lurus yang ada di bawah ini. Buat segmen garis dari titik sembarang yang dijadikan tegak lurus ke titik ujung lingkaran di sisi yang berbeda, lalu buatkan midpoint. Buat garis tegak lurus yang ketiga, aktifkan segmen dan midpoint, pilih construct, lalu pilih perpendicular line. Untuk membuat parabolanya, beri titik di perpotongan garis tegak lurus yang kedua dan garis tegak lurus yang ketiga, yang dimana aktifkan titik perpotongan dengan titik tegak lurus yang kedua. Titik ini dan titik ini. Pilih construct, lalu locus, yang hanya bisa muncul jika kita mengaktifkan dua titik tersebut. Nanti kita akan muncul parabola yang kedua di sisi yang berbeda. Langkah ke-23, kita hide semua yang tidak diperlukan, sehingga akan menyisakan seperti ini saja. Titik A, B, C, D, E, F, G sampai H. Kita buat poligon dari titik A, B, C, D dan buat poligon dari titik E, F, G, H. Maka membuat parabola ketika sumbu simetri Y sama dengan X telah selesai dibuat, maka project dari GSP kami telah selesai. Untuk visualisasi di GSP-nya saya akan tampilkan. Baik teman-teman, setelah kita tadi memvisualisasikan dari GSP-nya, di sini teman-teman bisa mengakses QR barcode, yang dimana QR code ini bisa kita akses langsung masuk ke Google Drive dan bisa mendownload pembuktian luas persegi dengan menggunakan sebuah parabola dengan Y sama dengan X. Teman-teman bisa langsung mengklik link ini dan teman-teman bisa diarahkan langsung ke sebuah link G Drive. Intinya link ini mengakses langsung untuk mendownload file untuk visualisasi di Geometry Sketchpad seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Seto Ahre yang telah memaparkan hasil proyek dari aplikasi Geometry Sketchpad. Nah, mungkin itu saja pemaparan hasil proyek dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.